Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya termasuk orang yang berantakan. Tidak parah sekali, tetapi ya lumayan lah. Kamar saya seperti kapal pecah, tapi sudah dibersihkan sedikit gitu. Tetap pecah sih, tapi lumayan lah, masih kelihatan tempat tidurnya gitu. Tidur di mana masih bisa gitu. Karena ada teman saya yang memang berantakannya sampai kemana-mana, sampai tempat tidur pun tidak kelihatan kalau itu tempat tidur. Nah, itu ada, tapi saya tidak separah itu. Hanya termasuk golongan yang berantakan. Dan saya seringkali berusaha mengambil waktu khusus untuk membereskan kamar. Saya tata rapi, bisa sejam, 2 jam, 3 jam, rapi. Tapi kemudian pasti akan kembali berantakan lagi. Dan mungkin Anda juga mengalami hal yang sama. Rupanya mengejar sebuah tujuan, salah satu contohnya merapikan kamar, itu bagus, tetapi ada yang lebih bagus lagi, yaitu membangun sistem supaya kamar kita bersih. Itu hanya sekedar contoh. Maksud saya akan mencoba menjelaskan hal yang lebih umum nantinya, bahwa selain menetapkan tujuan, perlu juga membangun sistem supaya tujuan itu tercapai. Karena hanya menetapkan tujuan saja tidak menjamin bahwa kita akan mencapainya. Tergantung apakah sistem yang kita bangun itu sesuai dengan tujuan yang mau kita capai. Itu maksud saya. Jadi kalau tujuannya itu mau kamarnya bersih, saya bukan hanya membersihkan kamar, itu bagus sekali, bisa selesai. Tetapi lebih bagus lagi kalau saya punya sistem sehingga kamar saya tidak berantakan. Itu. Contoh sederhananya, saya kemudian setiap hari ketika mau keluar kamar selalu berpikir, apa yang bisa saya bawa keluar untuk saya buang ke tempat sampah. Sebelum saya keluar juga saya akan berpikir, apa yang bisa saya susun supaya lebih rapi. Tidak banyak, tidak perlu waktu lebih panjang, singkat, tetapi ada progres. Nah, itu maksud saya, sebuah sistem. Kalau saya mendapatkan baju yang baru dari umat, saya akan lihat baju mana yang bisa saya berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, itu sistem maksudnya. Supaya lemari saya tidak penuh. Nah, sama dengan hidup ini juga seperti itu. Selain menetapkan tujuan, ada yang tidak kalah penting, yaitu membangun sistem. Supaya sedikit demi sedikit tujuan itu tercapai. Karena seringkali kita punya tujuan tapi kemudian kembali ke kebiasaan lama. Dan kita pasti punya pengalaman. Setiap tahun baru kita selalu mempunyai resolusi, punya niat. Mau membaca buku setahun 20 buku misalnya. Lalu juga mau menjadi lebih sabar atau apapun lah resolusi itu. Tapi biasanya akhir tahun pada bulan Desember semuanya berjalan seperti biasa. Kita seringkali seperti itu. Tidak tercapai karena tidak membangun sistem. Nah, sekarang yang lebih jelas saja sederhananya, sistemnya seperti apa yang harus dibangun. Saya tidak menyatakan bahwa saya mempunyai pil yang bisa ditelan sekali langsung beres, tidak. Tetapi saya akan berbagi saja pengalaman saya. Siapa tahu inspiratif. Saya mencoba membangun sistem dengan pertama, fokus pada proses. Komitmen pada proses. Itu yang saya usahakan. Jadi ketika saya membangun sebuah proses, saya akan komit pada proses itu. Kalau saya komit pada proses, hasilnya akan terjadi dengan sendirinya. Salah satunya, saya komit untuk membuat renungan tiap hari. Apapun yang terjadi. Dan itu yang saya lakukan. Saya berusaha komit. Komit pada proses. Mau hujan, mau terang, mau terik, panas, komit. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, saya selalu berusaha
melakukan yang benar dengan cara yang terbaik. Ditambah penuh sukacita. Nah, itu yang saya usahakan. Sehingga hari-hari saya adalah sebuah hari yang penuh dengan sukacita, sekaligus dengan presentasi diri yang lebih baik. Dan itu adalah proses, komitmen pada proses untuk selalu mengerjakan yang terbaik dengan penuh sukacita, melibatkan perasaan. Nah, kalau saya setiap hari komit pada proses, termasuk melibatkan emosi sukacita, maka harapannya setiap hari saya juga bersukacita. Seperti itu. Dan kalau saya tidak berhasil, saya tidak menyerah. Nah, ini juga sebuah komitmen pada proses. Tidak menyerah. Karena memang masih dalam proses. Ada yang terdahulu menjadi yang terakhir menjadi yang terdahulu. Saya selalu bilang kepada diri sendiri, I am not perfect, but I'm working on it. Bahasa Indonesianya apa ya? Saya belum sempurna, tetapi saya sedang mengusahakannya. Dan karena itu saya tidak pernah menyerah. Kegagalan bukan kegagalan bagi saya, karena saya sedang belajar. Karena itu, ketika menghadapi kesulitan, berusaha dan gagal, saya juga tidak menyerah. Dan itulah komitmen pada proses. Yang berikutnya adalah saya mencoba menambahkan 1 langkah lebih atau 1 menit lebih istilah saya dari apa yang diharapkan. Jadi kalau misalnya saya diminta untuk membuat renungan, saya akan buat renungan dan mengusahakannya. Kalau misalnya saya berharap bahwa renungan saya bisa 10 menit, saya akan mencoba menjadi 15 menit. Bukan masalah panjangnya, tetapi masalah clarity-nya, masalah kejelasannya. Itu yang akan saya usahakan. Dan ini mengikuti firman Tuhan. Kalau ada orang yang meminta bajumu, berikan juga jubahmu. Kalau ada orang yang meminta kamu berjalan 1 mil, berjalanlah dengannya 2 mil. Karena kemudian kita memberikan yang terbaik. Dan memang itu prinsip saya juga. Do your best, and God will do the rest. Nah, itu juga prinsip yang merupakan sebuah sistem yang saya bangun. Dengan cara seperti itu, harapannya goal tercapai. Dan juga tidak terlalu besar, karena dilakukan setiap hari. Yang berikutnya juga yang saya lakukan adalah minimum setengah jam saya belajar sesuatu yang baru. Entah membaca buku, entah mendengarkan good speech, ya, pengajaran yang bagus, atau sekedar belajar melodi gitar, atau akord baru, atau cara memegang pick yang tepat. Setengah jam. Sehingga di dalam diri saya terbangun sebuah habitus baru, sebuah kebiasaan baru, yang selalu ada sesuatu yang bertambah setiap hari. Bukan hanya melakukan hal yang sama terus-menerus berulang-ulang. Harapannya pada ujungnya ada pertumbuhan pribadi di dalam diri saya. Nah, itu adalah beberapa tips yang saya lakukan. Tidak selalu berhasil, tetapi I'm working on it. Komit pada proses. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi. Karena sebetulnya banyak orang yang ingin mencapai tujuan, menetapkan tujuan dengan sangat baik, tetapi kadang-kadang tidak berhasil. Kembali ke pola lama. Karena kuncinya bukan hanya pada menetapkan tujuan, tetapi membangun sistem yang dikerjakan setiap hari. Kalau sistemnya tepat, hasilnya juga akan sesuai. Karena ada ungkapan, hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Dan usahanya adalah sebuah sistem yang dikerjakan setiap hari. Tidak selalu berhasil, but I'm working on it. Itu prinsip yang kemudian membuat saya menjadi lebih tenang. Untuk terus-menerus berusaha tekun dan setia maju. Tidak masalah hasilnya, tetapi akan berhasil. Tidak masalah cepat atau lambat, tetapi akan sampai. Karena arahnya tepat. Dan ketika kita komit pada proses, arah itu tidak sulit dikerjakan. Seperti kalau kita mau menuju ke sebuah tempat yang jauh,
tetapi kita mengarahkannya dengan sangat tepat, mungkin sudutnya hanya sedikit, tetapi ketika kita terus tekun dan setia, itu akan melebar. Sudutnya menjadi makin besar dan akan sampai. Tetapi kalau tidak setia pada proses, komit pada proses, dan kemudian sudah melenceng meskipun kecil, tetapi tidak diluruskan, itu menyimpangnya juga akan makin panjang. Maka salah satu komitmennya adalah selalu mengusahakan yang benar, secara tepat, dengan cara yang terbaik. Dan melibatkan perasaan dengan perasaan penuh sukacita. Itu adalah sebuah sistem untuk mencapai tujuan. Bekerja dengan sistem tujuan sangat bagus, tetapi perlu dilengkapi dengan yang tidak kalah penting, yaitu membangun sistem. Demikian juga dalam hal relasi. Kalau Anda dalam berelasi, akhirnya jatuh pada persoalan yang sama, menjadi makin ribet, menjadi kemudian tidak nyaman, kemudian Anda memulai lagi sesuatu yang baru, kembali lagi ke pola yang sama. Coba perhatikan pada sistem. Mungkin cara Anda berbicara, cara Anda mengungkapkan perasaan, cara Anda fokus pada relasi itu mungkin perlu diubah. Karena dalam berelasi, meminta maaf saja itu memang menyelesaikan persoalan. Mencapai tujuan, relasi jadi baik. Tetapi kalau tidak mempunyai sistem yang tepat, tidak membangun sistem yang baik dalam berelasi, nanti ujungnya juga akan berantem lagi. Maka selain meminta maaf, juga sebuah berusaha, komit pada proses untuk terus-menerus makin terampil berkomunikasi. Nah, itu yang juga tidak kalah penting. Membangun sistem, cara menyampaikan gagasan, cara bereaksi, itu semua ada di tangan kita dan kita bisa mengendalikannya. Itu maksud saya. Menetapkan tujuan saja bagus sekali, tetapi seringkali tidak berhasil kalau tidak membangun sistem yang dikerjakan setiap hari. Dan bagaimana membangun sistemnya, saya sudah mencoba membagikannya. Kalau inspiratif, monggo silahkan. Kalau tidak, saya tetap bersukacita karena saya sudah berbagi. Dan yang tidak kalah penting, dalam mencoba membangun sistem itu, tetap handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.